Alhamdulillah. Hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pada kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan bahwa keutamaan ibadah di bulan Ramadan bahkan sebagai stimulus, sebagai rangsangan kepada kita dengan mengatakan sholat 5 waktu itu adalah penghapus dosa. Sholat Jumat dari satu Jumat ke Jumat yang lain itu pun sebagai kifarat, sebagai penghapus dosa. Bahkan ibadah Ramadan dari tahun yang lalu sampai tahun sekarang itu pun adalah penghapus dosa. Ibadah umroh dari satu ibadah umroh yang satu kepada ibadah umroh yang lainnya itu pun adalah penghapus dosa. Yang jadi pertanyaan, ibadah yang seperti apakah yang menjadi kifarat, yang menjadi penghapus dosa? Ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang makbul adalah ibadah yang dilandasi oleh niat yang ikhlas, yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam pelaksanaan ibadah, semuanya haruslah mengikuti kaifiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua harus mencontoh kepada tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, bila Ramadan tiba, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka. Kalau setan sudah dibelenggu, apakah kita akan menjadi tenang, menjadi nyaman di dalam melaksanakan ibadah? Tetapi pada kenyataannya, realita di masyarakat, di bulan Ramadan, banyak orang yang melanggar aturan-aturan Allah. Banyak orang-orang yang tidak mentaati aturan-aturan Allah. Itu semua karena godaan setan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ketika kita melaksanakan ibadah yang dilandasi dengan niat lillah, karena Allah, kemudian kaifiatnya sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, ibadah yang seperti itulah yang mampu membelenggu setan. Kalau setan-setan sudah terbelenggu dengan cara ibadah kita yang benar, insya Allah pintu-pintu neraka akan tertutup dan pintu-pintu surga terbuka. Setan tidak akan pernah diam. Setan akan terus berusaha untuk menggoda umat manusia di dalam rangka melaksanakan ibadahnya. Timbul pertanyaan, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengatasi semua godaan setan tersebut? Ikhwatu iman rahimakumullah. Ada beberapa langkah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghadapi godaan-godaan setan ini. Yang pertama, kita harus ikhlas di dalam beribadah. Di dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40, di situ sudah jelas Allah menentukan keputusannya bahwa setan itu adalah makhluk yang terkutuk. Setan menerima keputusan Allah tersebut, tetapi dia akan tetap menggoda umat manusia ke dalam jurang kehancuran. Setan akan berusaha menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan, tetapi setan tidak akan mampu menggoda orang-orang yang ikhlas. Ini menjadi sebuah kunci bagi kita di dalam melaksanakan ibadah, bahwa ikhlas itu merupakan modal di dalam melaksanakan ibadah, menjadi modal
untuk menjadikan ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang jauh dari godaan setan. Yang kedua, manusia kadang-kadang lupa. Manusia kadang-kadang hilaf. Mereka kadang-kadang terjerumus ke dalam kesalahan. Maka pada saat itulah kita harus cepat-cepat istighfar. Setan bisa mencelakakan manusia dengan dosa dan dosa. Kadang-kadang manusia menganggap bahwa dosa itu adalah dosa yang kecil. Justru itulah yang disenangi oleh setan. Sedikit demi sedikit manusia melakukan dosa-dosa yang kecil. Lama-lama akan bertumpuk menjadi dosa yang besar. Manusia tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah dosa. Maka kita, ketika sadar melakukan sebuah kesalahan, kita harus segera istighfar. Mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Dan terus memperbaiki diri ke dalam bentuk perbaikan yang lebih sempurna lagi. Iwatu iman rahimakumullah. Kalau setan sudah tidak mampu menggoda manusia-manusia yang beribadah karena keikhlasan, maka setan akan membelokkan strateginya, siasatnya untuk menggoda manusia. Mereka digoda dengan perbuatan-perbuatan yang bid'ah, perbuatan-perbuatan yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, tetapi mereka memandang ini adalah sebuah ibadah. Kalau menganggap itu sebuah ibadah, maka mereka akan berharap itu adalah mendapat pahala, maka akan jauh dari istighfar. Ini adalah sebuah jebakan setan yang membahayakan. Manusia kalau sudah terjerumus ke dalam peribadatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, peribadatan yang berupa bid'ah, itu adalah godaan setan untuk membelokkan manusia jauh dari istighfar. Yang ketiga, tingkatkanlah ilmu. Di dalam hati kita akan tumbuh dua bisikan. Satu, bisikan dari malaikat. Yang kedua, bisikan setan. Bisikan malaikat akan membawa kita kepada kebaikan. Sedangkan setan jelas dan pasti dia akan membisikkan kepada kesesatan. Kemudian tinggal kita sendiri untuk menentukan mana yang akan kita ikuti. Bisikan mana yang akan kita ikuti? Bisikan malaikat ataukah bisikan setan? Kita harus bisa memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Itu harus kita bedakan. Bagaimana cara membedakannya? Itu harus dengan ilmu. Kita harus thalabul ilmu. Thalabul ilmu tidak ada batasnya. Harus kita pelajari, harus kita cari, harus kita tuntut sepanjang hayat kita. Di bulan Ramadan ini bertebaran kajian-kajian ilmu, pembahasan-pembahasan ilmu di media-media sosial. Kita banyak untuk menimba ilmu, dan kita memilih dan memilah mana sumbernya yang benar, mana yang tidak bersumber pada sumber-sumber yang benar. Ikhwatul iman rahimakumullah. Bagaimanapun besarnya usaha kita, bagaimanapun gigihnya usaha kita untuk meningkatkan ilmu kita, untuk menghindarkan diri dari godaan setan, itu semuanya akan sia-sia kalau tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu langkah yang keempat, ya kita harus selalu berdoa kepada Allah untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan setan yang akan membelokkan dan menjerumuskan kita ke dalam dunia kemaksiatan. Di dalam doa ini kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah yang benar, ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulnya, ibadah yang makbulan, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iwatu iman rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.